Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dan menarik yang akan membuat kita terpesona. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik tentang cerita dendam di Kampung Jahanam. Sebuah cerita yang penuh dengan misteri, kejutan, dan ketidakpastian. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih. Bak kelima saya kemari ingin minta tolong Pak. Ibu saya hilang dari tadi pagi. Saya juga diserang oleh dua orang berbaju hitam-hitam. Ucap Ratih sambil memegang lukanya. Ya sudah, besok pagi kita kumpulkan warga untuk mencari ibu kamu. Mudah-mudahan ketemu. Sudah banyak yang hilang di kampung ini, tapi belum ada titik terang. Polisi saja angkat tangan sama kasus ini. Respon Pak Ridwan itu terlihat tidak terkejut lagi dengan aduan warganya terkait orang hilang. Kenapa nggak malam ini saja melakukan pencariannya, Pak? Sahut Ratih seakan tidak puas atas jawaban Pak Ridwan. Bapak nggak berani ambil resiko atas keselamatan warga lainnya. Kalau dilakukan malam ini, bisa-bisa nanti kelompok aliran sesat itu membantai warga di sini. Pungkas Pak Ridwan. Apa Pak? Aliran sesat? Iya, aliran sesat. Isunya sih begitu. Mereka suka keluar saat sudah gelap, mengincar korbannya yang kebanyakan wanita. Ada yang dibunuh, ada juga yang diculik. Makanya banyak warga sini sudah pada pindah, terutama yang memiliki anak gadis. Ratih terdiam mendengar penjelasan Pak Ridwan. Otaknya berusaha mencerna kalimat-kalimat dari Pak Ridwan. Setelah berpamitan, Pak Ridwan menyarankan agar mereka tidur di Solo saja. Malam itu mereka memutuskan untuk menginap di Solo. Kampung itu tentunya sudah diizinkan Pak Ridwan. Karena kalau kembali ke rumah Ratih, rasanya tidak mungkin. Adan Hussein, Ratih, dan Rini tiba di halaman pulau itu, yang memang hanya 100 meter dari rumah Pak Ridwan. Surau itu tampak gelap, tak terawat juga. Terasnya sudah dipenuhi debu. Lampunya pun tidak dihidupkan. Mereka pun masuk ke dalam surau dan mencari-cari saklar lampu. Lampu hidup. Terlihat beberapa gulungan sajadah di sudut silau. Beberapa alkulan di dekat rak-rak buku. Tercium aroma khas ruangan lembab, karena memang silau ini jarang digunakan. Mereka mulai membersihkan pulau itu. Dan setelah itu mereka pun melaksanakan salat Isya. Malam pun berlalu. Ratih dan Rini sudah berbaring di saf wanita. Sementara Adan dan Hussein memilih berbaring di teras surau. Malam itu benar-benar sunyi. Ratih, Ratih, Ratih. Terdengar suara sayup, suara Bu Nur memanggilnya. Ratih bangkit dari posisinya, memperhatikan sekitarnya. Ratih. Suara itu terdengar dari arah luar surau. Dan benar saja, sosok Bu Nur tampak berdiri luas, menatap ke arah Ratih yang dari tadi mencari-cari suara. Ibunya itu. Ratih, ibu di sini Nduk, kata Bu Nur lirih. Ibu-ibu dari mana saja? Tanya Ratih menghampiri ibunya. Ayo ikut ibu sebentar Nduk. Bak terhipnotis. Ratih berjalan mengikuti langkah ibunya, keluar dari kawasan surau, menuju persawahan. Sepanjang perjalanan Bu Nur hanya diam saja. Ini kita mau kemana Bu? Bu Nur tak menghiraukan Ratih. Dan terus saja berjalan. Semakin cepat langkah Bu Nur, semakin tergesa-gesa juga Ratih menyamakan langkahnya. Tiba di sebuah tanah lapang. Bu Nur tiba-tiba berhenti. Kepalanya menoleh ke belakang. Ratih yang melihat ibunya berhenti juga.
otomatis berhenti juga di belakang Bu Nur. Ga, ga, ga. Suara itu berasal dari tulang leher Bu Nur yang patah. Karena kepalanya terus memutar ke belakang. Pelatih yang melihat pemandangan itu seketika kaku. Seolah-olah dia harus melihat pemandangan itu. Kepala itu memutar sambil tersenyum menakutkan. Kemudian tiup. Kepala itu jatuh ke tanah. Menggelinding ke arah kaki Ratih sambil tertawa-tawa. Ahaha. Tubuh Bu Nur yang tanpa kepala itu juga ikut bergerak. Dengan gerakan patah-patah. Berjalan mundur ke arah Ratih. Aki teriak Ratih. Dia lari tempat itu. Berlari dan terus berlari. Sosok yang menyerupai Bu Nur tadi juga mengejarnya. Sambil tertawa-tawa melengking memekakkan telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan yang dilantunkan Kang Hussein sontak mengejutkan Kang Ratih dari tidurnya. Nafasnya terengah-engah. Belum membasahi bajunya. Dia tersadar dari mimpi. Jam menunjukkan 5.03 menit pagi. Ratih bangkit dari tidurnya. Rini juga tampak sudah terbangun. Anehnya setelah Hussein melantunkan azan, tidak ada satupun warga kampung itu yang ke surau untuk menunaikan ibadah. Tak lama kemudian, azan qomat. Dan mereka pun salat subuh berjamaah diimami Hussein. Pagi itu warga sudah berkumpul di rumah Pak Ridwan. Menurut kesaksian Bu Wawan, Bu Nur tidak pernah ke warung yang kemarin. Titik pencarian dilakukan di tempat terakhir kali sepeda motor itu ditemukan. Warga terus menyisir daerah itu. Persawahan dan ke dalam kebun-kebun karet. Tak lupa di rumah-rumah kosong. Tidak ada titik terang di mana Bu Nur, Ratih, Rini, Aden dan Hussein yang ikut dalam pencarian. Sudah menyisir beberapa tempat, termasuk juga rumah Ratih. Siapa tahu Bu Nur sudah pulang, pikir mereka. Namun, tidak ada titik terang. Jam sudah menunjukkan 12.21 menit. Sudah masuk waktu zuhur. Warga kembali berkumpul. Begitu juga Ratih, Aden, Rini, dan Hussein. Mereka memutuskan kembali ke surau untuk ibadah dan mengisi perut. Siang itu, Pak Ridwan dan warga memutuskan menyudahi pencaharian Bu Nur. Pak, kenapa tidak dilanjutkan lagi pencarian ibu saya? Protes Ratih. Kan sudah dicari kemana-mana, tapi tidak ketemukan. Ucap Pak Ridwan. Di mana-mana, kalau ada yang hilang, pasti dicari terus Pak, sampai ketemu terus. Kalau terus nyari mbokmu, warga di sini mau makan apa? Mereka juga punya kegiatan Ratih. Mereka juga harus bekerja. Nggak melulu mengurusi ibumu. Sahut Pak Ridwan dengan nada tinggi. Warga yang lain juga kompak diam saja. Tidak ada yang membela Ratih dan yang lainnya. Ratih yang emosi memilih pergi dari tempat itu. Rini yang dari tadi menangis juga mengikuti kakaknya. Mereka berempat kumpul di surau itu. Dan kayaknya warga-warga di sini kok aneh ya. Mereka nggak ada yang ibadah di pulau ini. Dan mereka juga nggak ada empati. Mereka kayak nggak peduli gitu nggak sih? Celetuk Hussein. Iya Sain, aku juga heran. Dulu seingatku kampung ini cukup normal deh. Tapi yang aku anehkan, kok kayaknya warga di sini wajahnya pada asing ya. Kebanyakan kayak bukan warga asli sini, ucap Adan. Iya, kamu benar. Dan kayak ada yang aneh memang. Sahut Ratih. Rin, kamu kan selama ini tinggal di sini. Tanya Ratih pada adiknya itu. Warga sudah kebanyakan pindah ke desa sebelah Kak. Sebelum Pak Ridwan menjabat. Sebenarnya desa ini aman-aman saja. Dulu kepala desa lama bernama Pak Sunar adalah orang yang pertama kali ditemukan meninggal dunia di rumahnya dengan kondisi luka benda tajam. Semenjak itu, Pak Ridwan dipilih untuk menggantikan Pak Sunan.
Warga dulu banyak yang menentang. Karena Pak Ridwan bukan warga asli. Tapi kemudian warga nggak bisa berbuat apa-apa. Korban kedua Kalastri ditemukan di dekat sawahnya Pak Ujang. Kondisinya tak kalah mengenaskan. Jelas rini panjang. Warga langsung melaporkan ini ke kepolisian. Polisi juga menyelidiki kasus ini. Namun tidak ada perkembangan lagi. Kasusnya tenggelam. Jelas rini lagi. Bersambung ke bab 6.